Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retma Rinepta Abida, NIM 19591194. Saya dari kelas PKMB 4G akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu hakikat RPP. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Begitupun menurut panduan teknis penyusunan RPP di SD. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar proses pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi siswa dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua yaitu landasan pengembangan RPP. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 maupun perubahannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 20 yang menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber ajar, dan penilaian hasil belajar. Sementara dalam Pasal 20 Nomor 32 Tahun 2013 dinyatakan perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengembangan RPP. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, terdiri dari yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik yang positif dan tidak lanjut dari RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang kedelapan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu selanjutnya komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, terdiri dari yang pertama, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar adalah jumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada suatu bidang mata pelajaran tertentu. Yang keempat, indikator pencapaian dari kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Yang keenam, materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang ketujuh, alokasi waktu yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekitar serta yang diperlukan. 8. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Yang ke-9, kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ke-10, penilaian hasil belajar. Yang ke-11, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu rambu-rambu dalam pengembangan RPP. Yang pertama yaitu RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang keempat, guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.